Pada umumnya ini bukan cuma dari FPI tapi dari masyarakat pecinta habaib, dari para keturunan yang mengatasnamakan diri para keturunan pejuang Aceh. Kita menyatakan sikap, yaitu yang pertama siap setia di bawah komando Imam Besar Habib Ahmad Rizik Syihab. Yang kedua, kami siap menerima jika Imam Besar Habib Rizik mau berhijrah ke Aceh. Kami siap terima dan mengawal dengan apapun resiko. Bahkan siap kita korbankan apapun yang kita miliki untuk menjaga kehormatan ulama. Kemudian yang ketiga, kami desak terhadap tindakan pemberondongan malam kemarin di Jakarta, pemberondongan terhadap Imam Besar rombongan Imam Besar Habib Rizik diberondong. Ini kita desak agar segera diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini tidak ada, ini bukan kontak tembak. Karena kalau kontak tembak pasti ada yang korban di kedua belah pihak. Sedangkan ini cuma dari sebelah pihak. Kalau memang itu kontak tembak pasti ada kedua belah pihak. Jadi ini buktinya bukan kontak tembak tapi ini pemberondongan. Maka kita mohon kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas. Dan masalah ini bukan masalah kecil tapi pelanggaran yang besar. Jika masalah ini dibiarkan, maka kita ajak semua pemerhati HAM untuk menyeret masalah ini ke pengadilan internasional. Kemudian yang berikutnya, kami mengajak seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, untuk bersatu bahu-membahu menjaga marwah para ulama, menjaga marwah para habaib, untuk bersatu di bawah komando ulama, melawan segala macam kezaliman dan ketidakadilan, dan juga komunisme. Yang kita lawan bukan aparat, tapi kita lawan. Kabar Harian mengabarkan. Jasa Marga, CCTV tidak rusak, tapi ada gangguan jaringan. Toll Road Operator atau GMTO Ready R. Lukman membenarkan adanya kerusakan CCTV di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kerusakan CCTV terjadi dimulai dari kilometer 49 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikampek. Tempat terjadinya bentroknya Laskar FPI, pendukung HRS dan polisi. Bahwa ada gangguan pada link jaringan backbone CCTV atau fiber optik di kilometer 48 sejak hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 04.40 waktu Indonesia bagian Barat. Gangguan di titik tersebut mengakibatkan jaringan CCTV mulai dari kilometer 49 Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 Cikampek menjadi offline atau mati. Tulis Ready dalam keterangan resmi dirilis Jasa Marga Selasa 8 Desember 2020. Tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut. Jelas Ready. Ready menambahkan terkait kerusakan CCTV yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek dilaporkan sejak pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa adanya gangguan CCTV yang menyebabkan sistem menjadi offline. Ready menambahkan karena kondisi saat itu hujan dan pertimbangan kondisi lalu lintas, perbaikan tidak dapat dilakukan sampai selesai. Dan perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin 7 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Atas kerusakan tersebut, PT Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Menurut keterangan Ready, CCTV tersebut rusak sehari sebelum baku tembak antara polisi dan Laskar Front Pembela Islam atau FPI pengawal Muhammad Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. CCTV di Tol Jakarta Cikampek menjadi polemik lantaran offline saat baku tembak antara polisi dan Laskar FPI yang mengakibatkan 6 orang pengikut HRS tewas. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron mengatakan, Laskar FPI menyerang anggota polisi saat melakukan penyelidikan terkait rencana pengerahan massa dalam pemeriksaan Rizik. Menurut keterangan pihak kepolisian, kejadian berawal dari anggota polisi pengikut kendaraan yang diduga berisi pengikut HRS. Kendaraan petugas tiba-tiba dipepet kendaraan yang berisi pengikut HRS. Tak hanya itu, polisi pun diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Pelaku yang diduga berjumlah 10 orang, 4 diantaranya berhasil melarikan diri dan 6 diantaranya tewas di tempat.
Dalam kejadian tersebut, polisi berhasil menyita 1 pucuk senpi rakitan dan 3 amunisi ukuran 9 mm, 1 pucuk senpi rakitan dan 14 amunisi ukuran 9 mm, 1 pedang ukuran 1 meter dan 1 samurai ukuran 1 meter, 1 celurit ukuran 60 cm, 1 tongkat kayu runcing berukuran 50, 1 ketapel beserta 10 kelereng, dan 1 unit mobil Chevrolet Spin berwarna abu-abu. Terkait kejadian tersebut, Sekretaris Umum FPI Munarman membantah keras keterangan pihak polisi. Menurutnya, anggota FPI tak pernah diperbolehkan memiliki senjata tajam, apalagi senjata api. 3 voice note pengawal Habib Rizik, 6 teman kami dibawa dan ditembak di gedung. Beredar sejumlah voice note atau rekaman suara yang diduga anggota Laskar FPI yang menjadi pengawal Habib Rizik terkait penembakan ke-6 rekan mereka pada Senin 7 Desember dini hari. Dalam 3 rekaman suara tersebut, intinya mereka mengklaim tidak ada senjata api dalam mobil pengawal Habib Rizik. Selain itu, dalam rekaman tersebut, mereka juga membiarkan klaim bahwa ada pengawal Habib Rizik ditembak di sebuah gedung. Sekretaris Jenderal FPI Munarman mengakui 3 rekaman itu benar berisi pernyataan pengawal Habib Rizik yang selamat dari penembakan. Ya, itu faktanya, kata Munarman saat dikonfirmasi terkait rekaman suara tersebut, Selasa 8 Desember 2020. Dia menegaskan melalui rekaman-rekaman suara itulah FPI memastikan barisan pengawal rombongan Habib Rizik tidak melakukan penyerangan terhadap polisi. Munarman menambahkan rekaman-rekaman suara pengawal Habib Rizik itu terjadi ketika mobil mereka sudah dikepung oleh 3 kendaraan lain. Mereka lantas ditangkap, diculik, lalu dibawa ke suatu tempat untuk dibantai, tegasnya. Soal klaim dalam rekaman suara bahwa penembakan tidak terjadi di jalan tol, melainkan di sebuah gedung, Munarman membenarkan adanya dugaan itu. Dugaan kuat begitu, kata dia. Munarman lantas mengirimkan 3 voice note, ternyata rekaman yang dikirimkan Munarman itu sama dengan yang didapat. Rekaman 1. Pentungan aja nggak ada bang. 1 dari 3 rekaman yang didapat berisi seorang pengawal Habib Rizik yang tak diikut ditembak. Bahwa dalam mobil rekan-rekannya tidak terdapat senjata jenis apapun. Irben kontak-kontakan langsung bang dengan yang di mobil. Itu yang di mobil itu kan nggak ada yang pegang senjata. Demikian suara dalam rekaman itu. Orang yang terekam, suaranya itu sempat berhenti berkata, dia menangis sesegukan. Setelahnya dia melanjutkan kalimatnya, pentungan aja nggak ada bang. Dia lantas menjelaskan bahwa mobil kawannya yang tewas itu sempat dipepet oleh 3 mobil. Namun, ia kecewa karena polisi mengklaim hal berbeda. Dan mereka dipepet 3 mobil bang, tapi dibilangnya kita mepet mobil polisi, nyerang pakai aspai kan? Rekaman pertama itu terhenti oleh suara tangisan orang yang sama. Rekaman kedua, mereka ditembak di gedung. Sementara pada rekaman kedua, nada dan gaya orang yang berbicara berbeda dengan voice note pertama. Dalam rekaman kedua ini, orang yang berbicara membicarakan klaim bahwa 6 pengawal Habib Rizik tidak ditembak di tempat, alias di Jalan Tol Jakarta, Cikampek. Orang itu mengeklaim ke-6 pengawal Habib Rizik tersebut ditembak mati di sebuah gedung. Nggak ditembak di tempat, ditembak di gedung, kayaknya di gedung. Dia lantas memberikan alasan yang memperkuat dugaannya tersebut. Karena pagi tadi dapat informasi sebelum zuhur mereka masih ada dan betul korbannya. 1 lagi. Ia melanjutkan, memang malam itu ditembak 1 dan mereka masih ada. Namun orang itu menjelaskan informasi yang didapatkannya itu berbeda dengan kabar Senin siang. Ternyata zuhur ini kita dapat informasi sudah ditembak semua, berarti itu kan kejadiannya baru, artinya mereka sudah dibawa ke gedung itu kan? Rekaman ketiga, mereka mati syahid. Dalam rekaman ketiga, orang yang berbicara berbeda dengan voice note pertama maupun kedua. Rekaman suara kali ini berisi doa-doa untuk ke-6 orang pengawal Habib Rizik yang dinyatakan polisi tewas ditembak. Al-Fatihah wassalat wal TV 5 uslik. Berikut isinya. Insiden penembakan kelompok pengikut Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya tengah menjadi sorotan publik. Terlebih, peristiwa di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari itu mengakibatkan 6 orang tewas. Menanggapi hal itu, budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo berdialog 4 mata dengan Rizik Syihab. Dialog tersebut bisa dimediasi oleh Yusuf Kala atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Sambil menunggu Presiden mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 6 rakyatnya, sekarang saatnya terjadi dialog 4 mata antara Jokowi dengan Habib Rizik. Diwalii, misalnya,
oleh Pak Yusuf Kalla dan Gusmus atau Kiai Mustafa atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Tulis Cak Nun dikutip dari caknun.com. Cak Nun menjelaskan dialog antara Jokowi dan Rizik itu kemudian bisa disusul dialog-dialog antar berbagai kelompok dan stakeholder bangsa untuk menanggapi keamanan untuk menggapai kemenangan bersama. Dia meyakini langkah tersebut memenangkan kedua belah pihak. Menurutnya tidak boleh ada yang dipermalukan dalam hubungan antar manusia. Yang mana NKRI Persatuan Kesatuan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Win-win game. Lanjutnya. Kita punya Pancasila, kita pelaku demokrasi, kita punya warisan wisdom luar biasa dari sejarah masa silam. Kita pastikan apapun yang terlanjur terjadi, pada akhirnya yang menang adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Pungkas Cak Nun. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terancam dicopot. Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron harus segera dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran atas tewasnya 6 orang Front Pembela Islam atau FPI. Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia Romo HR Muhammad Syafi menyatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mengungkap fakta kejadian tersebut. Menurut Syafi'i, pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api itu harus diverifikasi kebenarannya di lokasi kejadian. Pengakuan dari pihak FPI, bahkan mereka tidak pernah bawa senjata tajam, apalagi senjata api. Maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak. Dan ketika dicek di lapangan, juga itu tidak terbukti. Ada kejadian tembak-menembak. Ujarnya di Kompleks Senayan pada Selasa 8 Desember. Politisi Gerindra ini juga mendesak Komnas HAM untuk turun gunung, mencari kebenaran dan duduk persoalan terkait insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizik Syihab. Jika ada pelanggaran hukum, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron harus dicopot. Berikut juga Kapolri Idam Aziz, Kimbu Syafi'i.